Istri kedua sang penguasa, episode 20. Ruang makan yang semula ceria, kini tiba-tiba berubah menjadi hening saat mendengar kata yang terucap dari mulut Herlina. "Kak Dewi, jadi itu menantumu?" tanya Herlina, melirik sinis Aurora dengan nada yang terdengar seperti sebuah celaan. Sedari awal dia duduk di meja makan, wanita yang memang sedikit angkuh itu sudah memperhatikan keromantisan Al dan Aurora dengan risih. Semua orang menelan makanannya dengan susah payah. Mereka sudah seperti bisa menebak sesuatu hal yang akan keluar dari wanita yang terkenal angkuh dan sombong itu. Aurora. Dia hanya diam melirik sekilas Herlina, lalu melirik suaminya yang menyantap makanannya dengan sangat santai. "Iya, dia menantuku. Bagaimana? Cantik bukan?" jawab Dewi santai. Herlina tersenyum sinis. "Iya, cantik. Tapi kalau mau dibandingkan dengan Pipit, tentu saja putriku masih lebih cantik." "Ma," tegur Pipit. Gadis yang lebih muda 1 tahun dari Aurora itu menarik ujung baju sang mama agar berhenti berbicara. Karena ujung-ujungnya, dia yang merasa malu ketika sang mama dengan bangganya selalu memuji dirinya yang kadang tidak sesuai dengan apa yang dia katakan. Pipit adalah gadis modern zaman now. Meski dia tinggal di negara L, tapi bukan berarti dia mengikuti pergaulan di sana. Pipit masih tahu batasan. Terlebih lagi ada sang papa yang selalu mengingatkannya akan hal itu. Pipit memang pernah jatuh hati kepada Al. Namun saat dia tahu Al telah menikah dulu, dia kembali memendam rasa cintanya itu. Hingga suatu hari, kabar kandasnya pernikahan mereka diberitakan. Pipit kembali ingin berusaha mendapatkan hati Al. Namun sayang, belum ia memulai, lagi-lagi tersirat kabar dari keluarga mereka bahwa Al telah menikah kembali dan saat itu istrinya sedang hamil. Sejak saat itu, Pipit bertekad untuk melupakan pria yang merupakan keluarga dekatnya tersebut. Berbeda dengan Pipit yang sanggup menerima keadaan itu, Herlina justru marah. Karena ia pernah mengutarakan keinginannya kepada Rikolas dan Dewi untuk menjodohkan Al dengan Pipit. Namun, sepupunya itu berkata, tak ingin ikut campur masalah seperti itu. Herlina merasa dipermainkan. Sekarang Herlina dapat melihat langsung seperti apa istri Al. Wanita yang katanya begitu dicintai oleh pria yang selalu ia gadang-gadangkan akan menjadi menantunya, namun tidak kesampaian. Herlina saja dan Aurora. Pernyataan sebelumnya tak mendapatkan respon. Ia masih belum menyerah. "Selera kamu berubah ya, Al? Dulunya model, sekarang jadi... maaf, sedikit terlihat kampungan." Sindir Herlina tanpa rasa takut, memainkan sendoknya di atas piring yang sudah hampir terlihat kosong. Tatapan mengejeknya sangat terlihat jelas, membuat orang merasa muak. Dewi menggeram tertahan, tak terima menantunya dihina seperti itu. Sedikit lagi, sendok di tangan putihnya melayang ke kepala Herlina. Namun segera Rikolas menahannya, disertai dengan gelengan di kepalanya. Aurora menghembuskan nafas pelan, sangat pelan, agar tak terdengar. Tapi lelaki itu terlalu peka. Ia menggenggam erat tangan Aurora lalu kemudian tersenyum. "Ayo, makanannya dihabiskan sayang," ujarnya lembut disertai dengan ulusan di pucuk kepala Aurora. Kemudian menoleh ke Herlina memasang wajah datarnya. "Seleraku memang telah berubah, Bibi. Yang Bibi bilang kampungan ini justru membuatku sangat nyaman dan pastinya bikin candu," tutur Al sembari tersenyum miring.
membuat keluarganya terkekeh geli. Bibi bisa lihat kan? Langsung membuahkan hasil. Ya, itu karena aku tidak bisa jauh-jauh dari istriku. Well, bibit unggulnya cepat jadi. Nggak perlu tunggu sampai bertahun-tahun. Tambahnya lagi lalu meneguk air di gelasnya hingga tandas. Yang modis belum tentu bisa bikin bahagia, Bi. Aku baru sadar kalau kebahagiaanku itu bersama dengan wanita sederhana, namun mampu membuatku menggila. Pipit menutup wajahnya dengan kedua tangannya, diiringi dengan butiran bening menetes di kedua pipinya. Gadis itu berlari keluar mansion, meninggalkan makanan yang bahkan belum ia sentuh sama sekali. Malu karena sikap mamanya, hingga ia paksa untuk berada di satu meja dengan para keluarganya. Inilah alasan Pipit enggan menyetujui permintaan mamanya kemarin untuk bertandang ke Indonesia. Hanya saja, papanya ikut. Jadi dengan sangat terpaksa, ia pun juga pergi karena sang papa tidak ingin dia sendiri di sana. Silih berganti tangannya menyeka air mata yang jatuh dari pelupuk matanya. Gerutuan tak jelas terucap dari bibir ranumnya. Menyayangkan sikap mamanya yang begitu tidak sopan. Sebuah tangan yang memegang sapu tangan menghentikan sementara tangisannya. Ia mendongak menatap siapa gerangan yang begitu perhatian padanya. Seorang pria tampan dengan iris hitam pekat, bulu mata lentik dan bibir tebalnya yang seksi. Pakaiannya yang serba hitam membuat ia tampak begitu perkasa di mata Pipit. Terima kasih. Tutur Pipit seraya mengambil sapu tangan itu. Pria itu berlalu setelah mengucapkan satu kata yang sama sekali Pipit tidak tahu artinya apa. Namun dapat membuat hormon adrenalinnya meningkat, sehingga membuat jantungnya bekerja keras. Pipit menatap punggung kokoh itu dengan senyuman tipis. Kemudian menatap satu tangan yang ada di genggamannya. Aku tidak akan mengembalikannya. Biarkan ini jadi kenangan. Pipit menyeka air matanya dengan sapu tangan itu, seraya membayangkan kembali wajah pria yang tadi. Cukup familiar, namun ia lupa pernah melihatnya di mana. Sepertinya aku pernah melihat dia sebelumnya. Cicit Pipit. Sibuk mengingat kembali wajah pria itu, hingga ia hampir saja terjatuh saat suara melengking seseorang yang sangat dikenalnya. Putri! Geram Pipit. Mengusap-ngusap telinganya yang hampir saja tuli karena teriakan gadis jahil yang telah duduk di sampingnya. Memasang wajah polosnya tanpa merasa berdosa sedikit pun. Kenapa, Kak? Tanyanya polos. Pipit menghela napas kasar. Pakai tanya lagi. Ini gendang telinga kakak rasanya hampir pecah karena suaramu. Balas Pipit seraya mendorong kening Putri dengan jari telunjuknya. Oh, kirain apaan? Kak Pipit baik-baik saja? Tanyanya. Meski kekanak-kanakan, tapi dia cukup peka dengan keadaan sekitarnya. Pipit mengangguk tersenyum. Kemudian kembali menatap sapu tangan berwarna abu-abu rokok yang wanginya sangat khas dengan aroma seorang pria. Berkat sapu tangan ini. Ucapnya memperlihatkan sapu tangan itu kepada Putri. Put, kamu tahu nggak ini milik siapa? Mungkin saja kamu pernah melihatnya sebelumnya. Putri mengambil sapu tangan itu lalu menempelkan di hidungnya. Kayak kenal aromanya. Tapi punya siapa ya? Putri lupa, Kak. Jawabnya setelah berulang kali mengendus-ngendus sapu tangan yang mempunyai rajutan benang berbentuk huruf P di sudut kain itu. Ya, Pipit menghela napas kecewa. Padahal kakak penasaran dengan orang yang memberikan kakak sapu tangan ini. Ciri-cirinya bagaimana, Kak? Mungkin saja salah satu pengawal di sini. Ciri-cirinya tampan,
Body atletis, matanya hitam, dan tadi dia pakai baju serba hitam. Kalau itu sih banyak pengawal yang kayak gitu. Kak Hans, Kak Wawan, Kak Edo, Kak Riki. Jawab Putri menyebut para pengawal yang memang sesuai dengan ciri-ciri tersebut. Tapi di sapu tangan ini ada huruf P. Seingat Putri, pengawal di sini nggak ada yang namanya inisialnya P. Putri memegang dagunya lucu, terlihat sedang berpikir keras. Hingga Pipit yang merasa gemas dengan tingkah itu langsung mencubit pelang hidung Putri. Hingga membuat gadis itu mengadu dan berbalik menggigit pinggang Pipit. Putri dan Pipit memang sangat akrab. Sebab dulu Pipit memang sengaja mengakrabkan diri dengan Putri untuk mencari tahu tentang Al. Tak hanya saling bertukar pesan, mereka pun sering melakukan video call di waktu senggang. Hingga pada saat Pipit tadi berlari keluar mansion, Putri cepat-cepat menyelesaikan makanannya dan mencari keberadaan Pipit. Meski awalnya hanya karena Al, namun seiring berjalannya waktu, Pipit merasa nyaman berkomunikasi dengan gadis yang sudah dianggap sebagai adiknya itu. Karena menurutnya, tingkah polos Putri selalu bisa membuatnya tersenyum.